Al-Islamu ala khamsi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Persoalan menyangkut tentang sejarah agama, sehingga muncul di dalam benak hati dan pemikiran kita, apa sih agama itu? Dari mana sih agama itu berasal? Kapan agama itu datang? Untuk apa agama itu datang? Bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang selama ini menjadi tujuan kita, apa yang selama ini menjadi cita-cita dan harapan kita itu dapat dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan, kelangsungan keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya. Maka mereka ini kita berdoa, berikan doa kita kepada mereka. Doa kita sampai kepada mereka. Kita sebagai anak yang soleh dan soleha, doa kita itu sampai kepada kedua orang tua kita, ibu kita dan ayah kita. Dunia mereka peroleh doa kita, akhirat pun mereka peroleh doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna dinahi indallahil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ala khamsi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah, atas cinta dan kasih sayang dari Allah, atas rahmat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan pada kita semua nikmat yang tidak bisa kita balas, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang kita bisa dapat menghitungnya, kita bisa dapat melihatnya, kita bisa dapat membacanya, sampai dengan nikmat yang tidak mampu untuk kita baca, tidak mampu untuk kita hitung, tidak mampu untuk kita lihat. Alhamdulillah. Atas hal itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita setiap harinya, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun kita berada. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mengingat jasa beliau, mengingat perjuangan beliau di mana telah berjuang dari zaman kegelapan, banyak tantangan dan rintangan yang beliau hadapi, dan alhamdulillah semua berjalan sampai saat ini kita bisa merasakan manisnya apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentunya adalah membawa perintah dari Allah, menyampaikan perintah dari Allah, membawa ajaran yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang bersumbernya adalah Al-Quranul Karim melalui malaikat Jibril sebagai pengantar atau perantara. Untuk itu memang kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan jasa perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatul iman, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, selawat juga banyak memberikan manfaat kepada kita yang selalu membaca, selalu mengucapkan, selalu melafalkan, menyebut selawat tersebut pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Ketika selawat itu dilantunkan, diucapkan oleh kita, maka insya Allah
keberkahan dari selawat, khasiat daripada selawat, manfaat daripada selawat itu akan kita rasakan ya dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman yang Allah muliakan, bahwasanya manfaat, khasiat, berkatnya selawat itu, kalau di dunia rezeki kita bisa bertambah, segala persoalan kita akan dimudahkan oleh Allah. Dengan selawat pula ketenangan pemikiran, ketenangan batin akan kita dapat, akan kita rasakan. Kemudian di akhirat nanti, kelak hari akhir nanti, hari kiamat nanti, berkat daripada selawat ini nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang memberikan syafaat, pertolongan, perlindungan kepada hambanya, kepada kita yang selalu melantunkan selawat ketika kita masih berada di dunia. Selawat yang kita lantunkan di siang hari, sore hari, bahkan malam hari akan kita rasakan manfaatnya, akan kita peroleh berkatnya, yaitu Rasulullah SAW sendirilah yang akan datang memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan setelah kita melaksanakan sholat subuh ini, ada pembahasan atau judul materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang agama. Khususnya adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya kagumi, bahwasanya ketika kita berbicara persoalan agama, maka ini pasti menimbulkan pemikiran, pasti menimbulkan penafsiran daripada diri kita, daripada pemikiran kita, daripada isi otak kita. Apa sih agama itu? Apa manfaat daripada agama itu? Dan lain sebagainya. Hadirin ikhwatul iman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara persoalan agama, kita bicara tentang agama, maka terlebih dahulu kita mengingat kembali, kita buka kembali buku kitab, atau kita dengar kembali melalui kaset, radio, televisi, dan lain sebagainya. Persoalan menyangkut tentang sejarah agama. Sehingga muncul di dalam benak hati dan pemikiran kita, apa sih agama itu? Dari mana sih agama itu berasal? Kapan agama itu datang? Untuk apa agama itu datang? Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang persoalan agama, berarti kita teringat dengan sejarah. Tadi saya katakan kita buka lagi buku-buku sejarah yang menyangkut dengan agama, kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab yang membahas tentang sejarah agama, atau kita menonton lagi di televisi, radio, kita putar lagi kaset-kaset di DVD, CD, di tape, dan lain sebagainya tentang sejarah daripada agama itu sendiri. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk bahasan mengenai agama Islam, terlebih dahulu sedikit kita berbincang-bincang tentang sejarah agama. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum agama itu didefinisikan secara umum dari bahasa Sanskerta, agama itu A, itu tidak, agama itu kacau. Lalu kemudian secara keseluruhannya adalah agama itu adalah tidak kacau. Berarti sebuah ajaran yang pada dasarnya mengajarkan manusia untuk kebaikan, bukan kehancuran dan lain sebagainya. Maka kemudian kita kembali lagi mengingat tentang sejarah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Jabur, ada kitab Injil. Di antara ketiga kitab ini mempunyai agamanya masing-masing. Taurat punya agama, Jabur punya agama, Injil punya agama. Lalu lahirlah, terciptalah, diturunkanlah satu agama baru, nabi baru, ajaran baru, kitabnya baru. Apa itu? Yaitu agama Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu referensinya, panduannya adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kitab Al-Qur'anul Karim itu adalah panduan, pedoman, referensi, petunjuk. Jadi ketika kita membahas tentang agama Islam, berarti kita buka di dalam Al-Quran. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
agama terdahulu dengan kitabnya masing-masing, dengan nabinya masing-masing. Maka kemudian disinilah menjadi satu pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang agama Islam. Maka pertanyaan yang muncul di dalam benak hati dan pemikiran kita, apa sih Islam ini? Apa sih Islam itu? Kapan Islam itu hadir? Di mana tempatnya dihadirkan? Siapa pembawa agama Islam itu? Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sedikit kita menjabarkan kronologi, sejarah, profil, histori daripada agama Islam itu sendiri. Jadi agama Islam ini alhamdulillah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya ada di Mekah. Tempatnya ada di Arab. Lebih khususnya lagi itu di Gua Hiro, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril lah yang mengantar kitab Al-Quran tersebut, yang mengantarkan wahyu Al-Quran tersebut. Itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi masih secara beransur-ansur, masih dalam berupa berupa pelafalan, pengucapan. Jadi Rasulullah SAW dibawakan atau disampaikan wahyu Al-Quran itu melalui pengajaran daripada malaikat Jibril. Dan surat yang pertama diterima oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW pun bingung, Rasulullah SAW pun kaget, Rasulullah SAW pun kalang kabut, gelisah, gundah gulana. Kenapa? Karena mengalami satu keajaiban yang membuat dia sampai beliau keringat dingin dan bahkan sampai menggigil saat malaikat Jibril memberikan wahyu kepadanya, yaitu di surat Al-Alaq tersebut. Maka di dalam sejarahnya Rasulullah SAW kembali ke rumahnya itu dalam keadaan yang ketakutan, sehingga Rasulullah SAW menyuruh istrinya menyelimuti dirinya dalam keadaan menggigil keringatan. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertama kali Rasulullah SAW menerima ajaran Islam, yaitu melalui surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Beliau sampai menggigil, berkeringatan dan sebagainya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih Islam itu? Islam itu berasal dari bahasa Arab. Itu berarti salama yaslimu, selamat atau keselamatan. Selama yaslimu, selamat atau keselamatan, berarti Islam itu hadir untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan manusia. Dari apa? Daripada tingkah laku perbuatan manusia. Baik itu bahasanya, tutur katanya, ucapannya manusia tersebut, sampai dengan tingkah lakunya perbuatan manusia tersebut. Jadi diselamatkan. Jadi mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu diatur oleh ajaran Islam. Bahkan sampai kita ke toilet pun diatur, ada caranya. Kita bangun pagi ada doanya, kemudian setelah itu kita melakukan aktivitas ada doanya. Keluar dari rumah ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Kalau kita memegang harus mendahulukan tangan kanan dan lain sebagainya. Kalau makan harus berdoa, selesai berdoa, diatur, diurus, dikelola, dimanage oleh Islam tersebut. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sejarah sebelum turunnya Al-Qur'an itu di Mekah atau di Arab, itu masyarakat Arab belum turunnya Al-Quran masih hidupnya bertergantungan dengan berbagai macam tradisi dan kebudayaan. Jadi masyarakat sana juga sebelum turunnya Al-Quran mereka hidup bertradisi, berbudaya. Mereka menciptakan aturan sendiri atau yang disebut dengan tradisi dan kebiasaan mereka. Tetapi tindak tanduk mereka, kelakuan mereka yang melenceng daripada ajaran Islam, yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh
Allah, sehingga Allah turunkan kitab Al-Quran, mengutuslah seorang nabi untuk menegur, melarang, menyampaikan, dan terbitlah aturan-aturan melalui referensinya adalah kitab Al-Quranul Karim. Rujukannya adalah kitab Al-Quranul Karim. Petunjuknya, acuannya adalah kitab Al-Quranul Karim. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita baca sejarah sebelum hadirnya agama Islam, Masya Allah, astagfirullahaladzim, terutama perempuan-perempuan dulu di Arab, di Mekah, itu tuh perempuan-perempuan itu tidak dianggap. Perempuan-perempuan dulu itu tidak dianggap harganya, itu derajat kaum perempuan itu diinjak-injak, dilecehkan. Maka kalau perempuan zaman sekarang yang tidak mengagung-agung dan tidak mencintai Rasulullah, itu perempuan-perempuan itu harus dikasih pembinaan, harus dikasih pemahaman, harus dikasih tahu. Kasih tahu dia, beritahu dia untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kehadiran Rasulullah SAW mengangkat harkat dan martabat wanita. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan, di suatu negara itu kalau baiknya wanita, maka baik pula negara tersebut. Kalau rusaknya wanita, maka rusak pula negara tersebut. Begitupun sama, agama itu kalau misalkan baiknya perempuan, maka baiklah agama. Rusaknya perempuan, rusak jugalah agama. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kalau perempuan itu sudah baik, maka insya Allah akan aman. Negara akan aman, agama akan aman di suatu tempat. Tapi ketika perempuan itu sudah hancur, sudah rusak, sudah bejat, sudah mobrok, maka bersiaplah, kemungkaran akan merajalela di mana-mana. Kezaliman akan berada di mana-mana dan lain sebagainya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas hal itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya adalah untuk menyelamat derajat kaum wanita, kaum perempuan. Dulu perempuan begitu dilahir langsung ada yang diremas. Jadi apa gitu ya, tepemero, tepemero lebut buto. Ya. Jadi ya tepeme kasih hancur baru atau kubur. Atau langsung begitu dilahir lihat ini perempuan langsung dikasih habis. Kalau ada yang jalan-jalan ketemu perempuan, langsung mereka mulai melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga lahirlah Islam, datanglah kitab Al-Quran, datanglah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan semuanya itu. Selain menyelamatkan derajat kaum perempuan, Rasulullah SAW juga datang untuk memberantas yang namanya kemusyrikan. Ya, percaya bukan kepada Allah, tapi selain Allah. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk meluruskan, untuk menyempurnakan apa yang pernah dikerjakan, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tauhid kepada Allah kuat. Nah, hadirlah Nabi Muhammad SAW juga sama memberantaskan satu tugas mulia yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga, yaitu tentang memberantas daripada kesyirikan dan kemusyrikan. Masih percaya terhadap benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan, dijadikan sebagai Tuhannya manusia, jadikan sebagai rajanya manusia, jadikan sebagai sembahannya manusia. Itu benda-benda langit, benda bumi, ya. Ada matahari disembah, bulan disembah, awan-awan disembah, laut disembah, ikan disembah, pohon disembah, bahkan makanan disembah, roti disembah. Padahal ada sesuatu yang menciptakan semua itu. Siapa sesuatu itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Ya lautan, ya daratan, ya isi langit, ya isi bumi, semuanya oleh Allah yang ciptakan. Manusia, hewan, tumbuhan, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas hal itulah kita dihadirkan Islam untuk memberikan keselamatan. Agar apa? Kita selamat dari dunia dan akhirat. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita di dunia kita menyembah kepada Allah, maka Islam datang untuk menyelamatkan kita. Kembali nanti pada saat hari kiamat, bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada dalam kandungannya ini, dikeluarkan semua. Terjadilah hari kiamat, kiamat besar. Manusia akan dikumpulkan di hari perkumpulan nanti, dihisap nanti,
Di situ akan kita diselamatkan. Oleh apa? Diselamatkan oleh agama Islam. Inna dinahi indallahil Islam. Sesungguhnya kata Allah, agama yang Allah ridhoi yaitu agama Islam. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hadirlah agama Islam ini membawa keselamatan untuk kita. Dari sinilah manusia dituntut untuk melakukan kebaikan. Tinggalkanlah kejahatan-kejahatan yang selama ini kita pelihara. Baik kejahatan yang kita rancang di dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Yang akan kita lakukan secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Tinggalkan, hilangkan. Karena itu apa? Karena itu adalah perbuatan yang menyesatkan. Perbuatan yang membuat kita akan keluar daripada keselamatan. Yang membuat kita akan celaka, akan rusak, akan hancur sehancur-hancurnya. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil bakhsar nanti hari kiamat nanti. Jadi kejahatan-kejahatan yang kita rancang secara sembunyi ataupun secara terang-terangan, yang akan kita lakukan secara sembunyi ataupun secara terang-terangan itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil bakhsar nanti. Kita akan disiksa. Kalau bahasa ininya tuh di blender, udah di blender, dihancurin kayak gitu-gitu, diciptakan lagi, dikasih pulih kembali lagi, disiksa lagi, begitu-begitu. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ayo marilah kita kembali untuk menyembah kepada Allah, ya, meminta kepada Allah sehingga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Islam. Ya. Nah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ma huwa Islam?" Wahai Muhammad, apa itu Islam? Islam itu apa sih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril, al-Islamu ala khamsi, sahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kata Nabi, bahwasanya Islam itu adalah yang pertama bersyahadat. Syahadat. Ya. Setelah syahadat apa lagi? Setelah syahadat yaitu salat. Setelah salat zakat, berzakat. Setelah zakat, saum, puasa di bulan Ramadan. Setelah itu lalu pergi haji bagi yang mampu. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah kan, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau memang kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita di antaranya adalah kita melaksanakan sholat, terus menginfakkan harta kita di jalan Allah atau bersedekah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah mereka, ya, orang Islam yang beriman kepada Allah itu adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib, hari kiamat nanti kita percaya. Tapi yang pertama itu adalah kita percaya kepada Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam dan seluruh isinya ini. Lalu kita juga percaya kepada para malaikat Allah. Kita juga percaya kepada hari kiamat. Kita percaya akan ada surga. Itu percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimus shalah. Setelah mereka percaya kepada yang gaib, mengimani yang gaib, dan mereka mendirikan sholat. Apa sholat itu? Nah, sholat yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sholat yang secara sederhananya yang kita ketahui yaitu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, atau sholat yang kita kerjakan siang, malam dan lain sebagainya. Setelah itu apa lagi? Yaitu mereka menginfakkan harta di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mereka menginfakkan hartanya atau apa-apa yang mereka peroleh itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang selama ini menjadi tujuan kita, apa yang selama ini menjadi cita-cita dan harapan kita itu dapat dikabulkan oleh Allah
diterima oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Apabila kita selama ini belum mendapatkan hidayah, kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah, petunjuk. Dan apabila kita yang sudah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah, kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga hidayah tersebut tetap menempel di dalam relung jiwa kita, menempel di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, tetap konsisten, tetap istiqomah hidayah tersebut. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur yang panjang. Kita yang masih ada, semoga Allah perpanjangkan umur kita, diri kita, kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, di mana ibu kita yang melahirkan 9 bulan 10 hari lamanya, capek, lelah, letih, dan lain sebagainya. Karena itulah, karena dengan capeknya dia, karena dengan letihnya dia, sehingga suatu ketika Umar bin Khattab itu dimarah oleh istrinya. Dimarah oleh istri, padahal sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab itu adalah preman kelas kakap, preman di atas preman di bangsa Arab waktu itu. Bahkan setan pun takut dengan dia, Umar bin Khattab yang katanya preman, penjahat. Tetapi Masya Allah, ketika hidayah datang, dia memeluk Islam. Dan suatu ketika dimarahi oleh istrinya, dia langsung terdiam, gak berkutik, gak bicara apa-apa, tunduk mendengar kemarahan istrinya. Lalu ditanya oleh sahabat, ditanya oleh rekan-rekannya, ditanya oleh teman-temannya, "Ya Umar, kenapa engkau diam saat dimarahi istrimu?" Apa jawab dia? Apa kata dia? Dia bilang begini, kemarahannya, amarahnya, marahnya, kemarahannya itu tidak seberapa dibandingkan dengan capeknya dia, lelahnya dia, letihnya dia saat dia mengandung anak-anakku, melahir anak-anakku, menyusui anak-anakku, bahkan ikut membesarkan anak-anakku. Nah, dari sinilah hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan ibu kita yang masih ada, kita doakan agar beliau itu tetap diberikan panjang umur, yang sakit disehatkan oleh Allah, yang punya segala macam kesulitan dipermudahkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga doakan kepada ayah kita. Dia memang tidak melahirkan kita, dia tidak mengandung kita, tidak menyusui kita, tetapi dia ikut berperan, membantu mencari rezeki. Ketika kita dalam kandungan ibu kita, dialah seorang ayah inilah yang berperan aktif sebagai pekerja kebun. Dia pergi ke kebun mulai dari pagi sampai malam. Pelaut, nelayan, pergi ke laut pagi sampai malam. Yang ngantor, pergi ngantor. Jadi pendidik, guru, ngajar, dosen, ngajar, dan lain sebagainya. Mereka mencari sesuatu nasi, mencari rezeki, mencari nafkah. Demi apa? Demi istri dan anak-anak. Betapa cobaan di luar sana yang mereka hadapi, tantangan di luar sana yang mereka hadapi. Tapi mereka tidak begitu mudah untuk berkeluh kesah, tidak mudah begitu menyerah begitu saja. Mereka berjuang demi apa? Demi kehidupan, kelangsungan keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya. Maka mereka ini kita berdoa, berikan doa kita kepada mereka, doa kita sampai kepada mereka. Kita sebagai anak yang soleh dan soleha, doa kita itu sampai kepada kedua orang tua kita, ibu kita dan ayah kita. Dunia mereka peroleh doa kita, akhirat pun mereka peroleh doa kita. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan ayah kita atas jasa dan perjuangannya, ikut peran untuk berjuang dalam kelangsungan kita, penghidupan kita. Ya. Kita doakan kepada mereka agar ayah kita, kalau yang sekarang masih berada di sekeliling kita atau yang berada berjauhan dengan kita, kita doakan semoga Allah memberikan panjang umur, selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah.
yang sakit disehatkan, yang punya persoalan, kesulitan dihilangkan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita juga doakan kepada anak-anak kita yang sudah punya anak atau yang sudah berkeluarga. Doalah anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas, yang pandai, yang pintar, ya, berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Ya, kita didik mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah anak-anak besar menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang bisa mendoakan keluarganya, mendoakan ayah ibunya, kakeknya, neneknya, dan lain sebagainya. Kita doakan mereka agar mereka menjadi anak yang cerdas, soleh, soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita juga doakan kepada orang-orang yang belum hari ini, yang belum berkeluarga, yang ingin mencari pasangan hidup. Semoga Allah percepatkan untuk mendapatkan pasangan atau cepat berkeluarga. Yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan kepada mereka, dan keturunan tersebut menjadi keturunan yang soleh soleha. Yang belum punya berpasangan, semoga mendapatkan suami istri yang baik, yang soleh soleha. Kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian kita juga doakan kepada kita semua yang hari ini belum dapat pekerjaan yang baik. Semoga Allah berikan pekerjaan yang bagus. Rezekinya macet, semoga Allah lancarkan rezekinya. Lalu kita juga doakan agar kita selalu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ighfirli wa liwalidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qariibun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa fi ayunika sugira wa fi ayunina sikabira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.